Halo guys, welcome to Laserta Show. Kenalin, nama gue Samantha, ada di jurusan Hospitality Business angkatan 2020. Dan nama gue Nikita dari jurusan Finance angkatan 2020. Episode hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dikit nih tentang Corona atau bisa kita sebut dengan COVID-19. Nah, betul sekali Sam. Ngomong-ngomong nih, Corona tuh nggak mau pergi-pergi ya. Ibarat kayak pacar, nggak bisa dipisahin. Oh iya nih, Corona makin lama kasusnya makin tinggi di Indonesia. Oh iya, dengar-dengar sekarang pemerintah udah nggak ada yang kebijakan new normal loh. Nah, bener banget. Jadi, kita bisa lihat kalau misalkan pas new normal itu mal-mal udah mulai buka, terus bandara juga udah mulai beraktivitas lagi. Lalu juga ada beberapa karyawan yang udah bisa bekerja secara offline loh. Nah, BTW kita kedatangan beberapa tamu nih. Boleh untuk perkenalkan dirinya dulu? Halo, nama gue Brian, angkatan 2020 jurusan bisnis. Untuk Stella, bisa lanjut? Halo, nama saya Stella April dari jurusan bisnis angkatan 2020. Kenalin, gue Wayan Adi Saputra dari jurusan Computer System Engineering angkatan 2020. Gue Jessica dari jurusan Bisnis Matematik angkatan 2020. Gue Shirila dari jurusan Business Management angkatan 2020. Nama gue Rafael dari Business Management angkatan 2020. Halo, nama gue Kenneth dari jurusan Business Management angkatan 2020. Halo, nama gue Ryan dari jurusan Branding dari angkatan 2020. Halo, gue Dialifa, gue dari jurusan Branding angkatan 2020. Oke, karena masing-masing udah memperkenalkan diri nih, sekarang gue mau mulai pertanyaan ya. Selama new normal ini, kalian udah pada keluar rumah belum sih? Atau masih stay aja di rumah? Terus gimana sih keadaan luar sana? Berantakan kah? Atau pada mengikuti protokol kesehatan? Atau masih social distancing? Untuk pertanyaan pertama, dipersilakan untuk Brian dan Stella. Bisa dimulai dari Brian dulu. Kalau gue masih kebanyakan stay di rumah sih, soalnya rasanya males gitu kalau mau pergi. Karena udah kebiasaan di rumah sejak awal pandemi ini. Kalau pergi itu pun yang penting-penting aja dan yang prioritas, seperti pergi makan atau membeli kebutuhan rumah. Keadaan di luar menurutku sih masih oke-oke aja ya, seperti situasi normal-normal aja gitu. Kayak jalanan masih rame, bahkan masih macet gitu. Di tempat-tempatnya gue kunjungi itu selama new normal ini protokol kesehatannya sangat ketat sekali. Kayak kita diwajibkan gitu untuk selalu memakai masker. Dan bahkan jika suhu tubuh kita di atas ketentuannya, dilarang masuk ke tempat tersebut. Sekian. Oke, Stella. Kalau buat gue sih, kadang keluar rumah tuh kadang buat cari makan atau nggak ketemu sama teman. Terus kalau setiap gue keluar, gue selalu kayak bawa hand sanitizer atau nggak selalu pakai masker. Terus juga jarang nyentuh-nyentuh barang di tempat umum. Abis itu sih selama ini sih beberapa tempat yang gue kunjungi sih udah sesuai dengan protokol yang ditetapkan ya. Seperti kayak sebelum masuk harus dicek suhu tubuhnya. Terus juga diberikan hand sanitizer dan juga alat-alat makan atau apapun itu kayak disterilkan. Seperti waktu itu kayak alat makannya udah direndam sama air panas. Terus udah disediain dari plastiknya. Terus setiap meja juga diberi jarak satu sama lain. Kalau buat berantakannya sih ada ya, kayak seperti kafe-kafe atau restoran tuh tutup lebih cepat. Terus kalau jadi buat orang-orang yang udah mau kayak keluar jam 8 ke atas tuh udah tutup. Kasih. Oke, makasih ya Brian sama Stella untuk jawaban-jawabannya. Nah, saya setuju nih, memang kalau misalkan kondisi lagi kayak gini kan emang jiwa-jiwa kita itu tidak bisa yang namanya diam terus di rumah. Tapi kita sebisa mungkin jangan keluar rumah. Tapi kalau misalnya kita emang harus keluar rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang udah ditetapkan pemerintah ya. Nah, selanjutnya gue mau bertanya nih ke Wayan dan Jessica. Menurut kalian itu new normal dibuat di Indonesia itu suatu kebijakan yang tepat gak sih? Mungkin bisa dimulai dari Wayan dulu. Oke,
Jadi menurut gua sih keputusan pemerintah menerapkan kebijakan new normal itu suatu keputusan yang tepat, tapi juga ada sisi beratnya juga. Jadi kenapa gue bilang tepat? Ya karena saat ini kan pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara perekonomian dengan kesehatan kan. Jadinya perekonomian harus tetap dijalankan, tapi juga harus tetap mengikuti prosedur kesehatan. Itu ada protokol-protokolnya itu tetap dijalankan. Jadi konsep new normal ini juga udah menurut gua sih udah sangat bijaksana ya. Tapi masyarakat juga harus perlu sadar untuk tidak abai dengan protokol-protokol kesehatannya. Nah, sedangkan untuk beratnya itu tidak semua daerah yang bisa melaksanakan new normal ini. Contohnya masih ada yang banyak kasus tinggi, gitu kan nggak bisa. Jadi menurut gua diperlukan kekompakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sih untuk menjalankan kebijakan ini. Itu aja. Oke, terima kasih Wayan. Bisa dilanjut dengan Jessica. Kalau menurut gue sih itu keputusan yang tepat ya, soalnya di keadaan new normal ini kan kita jadi bisa beraktivitas di luar rumah, misalnya bisa ke rumah saudara, main ke rumah teman, terus ke mall gitu-gitu kan. Terus pemerintah udah wajibin kita juga kalau keluar rumah tetap harus jaga jarak, terus pakai masker. Yang penting sih kita kalau ke rumah itu tetap taat sama aturan yang pemerintah kasih. Tapi masih banyak juga sih yang bandel nggak pakai masker gitu. Makasih. Oke, setuju nih gue sama Wayan sama Jessica, karena emang pastinya semua keputusan dan kebijakan pemerintah pasti sudah direncanakan terlebih dahulu dong. Dan yang penting itu kita semua harus mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, sama social distancing. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Sila dan Rafael ya. Jadi dalam keadaan pandemi ini, pastinya perekonomian ada yang turun dong. Ada yang di PHK, ada yang tidak mendapat pekerjaan. Nah, ini menurut kalian gimana sih caranya biar bisa mempertahankan perekonomian mereka dan bisa beradaptasi dengan yang normal ini? Bisa dari Sila dulu. Kalau menurut aku sih untuk mempertahankan perekonomiannya bisa dimulai dengan membuat bisnis-bisnis kecil yang sifatnya online dan sesuai dengan kebutuhan pada saat pandemi ini, contohnya seperti masker atau makanan-makanan gitu. Walaupun mungkin untungnya tidak seberapa, at least masih ada pemasukan dibanding tidak mempunyai pekerjaan dan tidak digaji. Tapi juga menjadi tugas untuk pemerintah sih menurutku untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dan untuk keluarga yang sudah berkecukupan dan mempunyai harta lebih bisa bantu orang-orang sekitarnya dengan memberi sedekah. Oke, Rafael. Kalau menurut gue kayak kita belajar nabung dikit-dikit gitu, misalnya sehari 10.000, mungkin kan buat siapa tahu perlu atau gimana. Tapi kalau misalnya nggak perlu pun, akhirnya kan kita juga punya tabungan kan dari yang kita udah kumpulin itu. Terus juga kayak jangan ada kredit-kreditan kalau misalkan kalian lagi kredit sesuatu yang sebenarnya nggak penting banget. Terus misalkan ekonomi negara kita tuh makin buruk, terus kayak ntar bunga banknya makin gede, jadi kan yang susah juga kita gitu. Terus kalau bisa juga kayak tadi kayak buka bisnis online, terus jual-jual makanan. Banyak kok yang kayak mereka jualan juga ternyata profitnya lebih gede daripada gaji mereka sebelumnya. Terus yang terakhir dari gue kayak jangan beli hal-hal yang nggak perlu, misalkan ganti gadget lah, beli tas lah, kayak selama masih bisa dipakai, mendingan pakai itu dulu aja. Soalnya kan kayak ditahan-tahan dulu lah, kayak kepengenan ganti-ganti barang-barang yang nggak gitu perlu dulu, kayak kebutuhan yang primary dulu aja yang kita penuhin untuk saat ini. Nah, gue setuju nih dengan jawaban-jawaban kalian. Dengan adanya pandemi ini, kita jangan putus harapan. Kita terus harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sekarang lagi kita alami nih. Bisa kita juga mulai dari yang tadi udah disebutin, yaitu bisnis online. Itu bisa membantu banget nih. Nah, gue sekarang penasaran. Di normal pasti kita gabut kan? Stay at home terus. Nah, pasti kalian ada nggak sih yang mengembangkan hobi-hobi baru? Gue bakal kasih pertanyaan ini untuk Kenneth sama Ryan. Bisa dimulai dari Kenneth. Kalau buat gue sendiri sih, masa pandemi ini gue jadiin
tempat belajar banyak hal baru ya. Gue kayak contohnya gue belajar Adobe Illustrator, Photoshop. Walaupun gak jago-jago banget, tapi setidaknya gue bisa hal basicnya yang mungkin itu bakal kepake di perkuliahan nanti ya. Terus dari tadinya gue yang gak suka nonton film film yang cuma suka nonton di bioskop, gue jadi luangin waktu gue buat nonton Netflix sih. Terus tadinya yang gue kurang akur dengan keluarga, waktu pandemi ini gue jadiin tempat buat bonding. Makanya gue sekarang bisa lebih akur, karena kan sebelum pandemi ini gue banyak aktivitas di luar, baik main sama temen, tugas, atau apapun. Itu aja sih dari gue. Oke, makasih Kenneth. Sekarang bisa lanjut dengan Ryan. Nah, kalau menurut gue sendiri, di masa-masa new normal ini, gue lebih banyak belajar untuk kontrol hal-hal kecil yang bernilai di hidup gue. Gue banyak beres-beresin secara matang, seperti dalam hal time management, terus beres-beresin kamar pagi-pagi, terus buang-buang barang yang udah nggak bernilai, terus terutama juga bisa mengontrol dalam hubungan teman, hubungan keluarga, dan masih banyak hal. Nah, gue jujur agak terlalu mencari kesempurnaan dalam hal mencari produktivitas itu di waktu hari gue. Namun untuk gue menemukan kunci daripada produktivitas di masa-masa pandemi ini, menurut gue sih adalah progres, bukanlah kesempurnaan. Karena dengan adanya progres dari gue diri sendiri, dalam adanya baby steps juga, itu bakal ngilangin stres gue dalam masa di normal ini. Terima kasih. Oh begitu, berarti selama ini Rian sama Kenneth menemukan hobi baru ya. Oh ya, lanjut deh untuk pertanyaan terakhir, saya kasih untuk dia ya. Jadi dia bisa nggak sih kasih tips ke kita gimana biar kita bisa menjalani kehidupan yang normal ini? Kalau menurut gue sih kan pemerintah kali ini emang udah ngasih luang waktu buat kita, buat para kita nih usia produktif buat bisa aktivitas lagi. Cuma gue menekanin aja kalau di new normal itu bukan berarti kita bisa ngelakuin aktivitas yang sebelumnya pas corona belum datang ke Indo kan. Nah jadi kalau tips dari gue sih kita harus yang pasti harus ikutin protokol dari pemerintah, harus pakai masker juga, terus juga harus bawa hand sanitizer, dan yang paling penting sih harus cuci tangan atau penting kayak jaga kebersihan aja. Terus juga kalau emang misalkan gak ada kesempatan buat keluar, mendingan gak usah lah, mendingan di rumah aja, diem di rumah buat jaga diri kita, dan setelah itu kan juga kita harus jaga keluarga kita yang di rumah, harus lihat ada orang tua di rumah. Jadi jangan pikirin diri sendiri tapi pikirin keluarga juga. Terus kalau misalkan emang ada keperluan yang mendesak banget buat keluar rumah, sebisa mungkin juga harus bawa kayak apa sih, kayak normal kits gitu yang tadi disebutin, ada hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Terus juga sebisa pun kalau misalkan kalian cari tempat nongkrongan tuh yang ada ventilasi udaranya tuh yang lancar gitu, karena tuh setahu gue virus sekarang tuh kan makin lama partikelnya makin kecil, dan itu bisa kena tuh lewat udara juga. Jadi harus terpakai masker, terus juga cari tempat nongkrongan tuh yang outdoor sebisanya. Terus kalau misalkan emang kalian habis dari keluar rumah, itu diwajibin banget buat mandi. Kenapa? Karena itu kan buat sterilin badan, buang-buang virus yang nempel di badan, di baju, dan semuanya. Terus juga ya itu aja sih tips dari gue. Wah, makasih ya dia untuk tips-tipsnya yang tentu aja berguna banget buat kita nih. Oke, kita kan dapetin semua jawabannya dari narasumber kita ini. Semoga yang dijawab dari narasumber kita ini dapat memuaskan kalian semua ya. Nah, bener banget tuh. Ya, itu saja untuk episode Laserta Show hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber kita pada hari ini. Dan juga terima kasih ya udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.